Halo Mbak Mas, semuanya udah masuk semuanya nih? Ya udah. Oke, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau nanya dulu nih, kalau misalnya sebelum kuliah gitu ya, malamnya atau dini harinya saya kirimin link Zoom-nya boleh nggak? Saya takut nggak enak sama kalian tuh. Boleh Pak, boleh. Boleh Pak, nggak apa-apa. Boleh Pak. Iya, soalnya ini kan kalau memang 10 menit, 15 menit atau setengah jam sebelumnya baru dikirim, kayaknya kalian baru bangun langsung buka Zoom gitu ya, belum siap-siap gitu. Tapi kalau misalnya mungkin malamnya atau sebelumnya udah dikirim, mungkin ini ya lebih apa namanya, lebih apa ya, oh iya besok gue kuliah pakai Zoom, jadi pagi-pagi gue harus mandi gitu kali ya, mungkin gitu kali ya. Betul Pak. Mandi sih enggak Pak. Oh mandi sih enggak, ya emang kebiasaan kamu gitu sih ya. Oke, sudah bisa dilihat ininya, metode grafik dan numeriknya. Atau mungkin Anda sudah mendownload ini ya, mendownload yang ada di Evita. Memang dari kemarin Evita sedikit lagi down karena dari hari Jumat malam itu ada migrasi, nggak tahu migrasi provider atau apalah. Saya juga kurang tahu gitu ya, seperti itu. Oke ya, udah bisa lihat? Udah Pak. Sudah Pak. Oke. Oke, jadi ini materinya memang ada 40 berapa ini ya? Ada 49 slide. Jadi nanti tidak semuanya akan saya masukkan hari ini, gitu ya. Tetapi saya ingin memberikan suatu ini saja, suatu gambaran aja gitu. Artinya kalau Anda punya data, gitu, Anda punya data harus diapain sih, gitu loh. Itu yang paling penting. Nah, hari ini ini pengolahan data yang paling sederhana. Ya, jadi pengolahan data yang paling sederhana dan ini pasti Anda sudah tahu gitu ya. Anda sudah tahu pasti, oh ini kan udah tahu kemarin. Tapi repeat itu yang menjadikan kalian itu bisa lebih paham gitu ya. Jadi mungkin seperti itu ya. Oke. Ada dua, jadi ada metode numerik dan grafik. Ini yang paling sederhana sekali. Jadi apa sih yang akan Anda lakukan ketika Anda melihat suatu data gitu ya. Misalnya saya ketemu data pH gitu, apa yang akan Anda kerjakan? Nah itu kan paling penting buat kita semuanya gitu ya. Jadi ketemu sekumpulan data, terus apa yang mau tak kerjain gitu loh. Ya, itu satu. Terus yang kedua, datanya seperti apa? Apakah datanya berbentuk numerik, ya angka-angka, atau datanya deskripsi? Gitu ya. Datanya deskripsi. Kalau datanya deskripsi kan kita beda cara penanganannya. Gitu ya. Mungkin aja nanti bisa membuat spider web, dan deskriptif pun juga bisa nanti dijelaskan seperti itu ya, menjadi sesuatu yang bisa bermakna. Yang paling penting adalah ketika kita menyajikan sebuah data, kita dapat data, terus kemudian kita sajikan ke orang lain. Yang paling penting adalah Anda menyajikan data, terus kemudian orang lain paham. Mau bentuknya seperti apa aja, statistik itu hanya membantu. Tetapi intinya adalah ya kita manusia yang mengolahnya. Nah itu seperti itu. Itu dari awal saya tekankan seperti itu. Mungkin saya juga nggak akan banyak ngajar di PDMP, tetapi kita harus tahu dulu gitu ya. Terus kemudian misalnya ada nanti suatu data, misalnya suhu dari boiler, gitu ya. Suhu dari boiler itu yang Anda pantau setiap 1 jam sekali, setiap hari selama 12 kali, selama 8 jam Anda PKL misalnya. Terus kemudian nanti ya diamati selama 30 hari gitu ya. Apakah datanya nanti terkontrol atau enggak, atau mungkin ada kendala-kendala. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan data itu sebagai cara untuk mengambil kesimpulan. Tetapi datanya sudah pernah tentu harus diolah. Kalau data mentah terus kemudian kamu kasih ke orang lain gitu, apalagi itu kamu sudah kerja data mentah terus kemudian kamu sajikan gitu. Kira-kira bosmu marah nggak kira-kira? Ya pasti marah. Kenapa pasti marah? Ya karena kamu digaji untuk itu gitu. Gitu ya. Jadi biasakan kalau kita ada sesuatu gitu ya, misalnya kita diberi tugas, itu dianalisis datanya. Karena nanti orang yang punya critical analytical itulah nanti yang akan menjadi maju di era-era mendatang.
Ya, di era disrupsi sekarang ini yang seperti itu yang akan maju. Kalau misalnya cuman kerjanya nulis nyatet doang ya bisa, nggak usah kuliah sampai D3 juga bisa. Gitu ya, nulis data doang, gitu ya, nulis data doang, nggak, kemudian kasih Pak, ini Pak datanya. Ada 30 kali 8 kali 3, 240 data, terus bunyi apa? Nggak bunyi apa-apa datanya. Ya, oke. Jadi nanti akan saya tunjukkan beberapa yang gampang saja ya. Oke, terus kemudian ada namanya metode statistik, ya. Jadi prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, penyajian, analisis, dan penafsiran data. Jadi ada metodenya. Jangan sampai ketika nanti kita mengambil contoh itu tadi, terus kemudian tidak mewakili tidak mewakili populasi data. Jadi ada dua di sini, ada populasi itu keseluruhan, ya, keseluruhan dari sesuatu yang diamati. Dan ada statistik. Statistik itu cuma sedikit aja yang diambil. Tentu kalau kita punya produk, misalnya kita punya produk nata de coco, keseluruhan populasinya ada 10 juta cup. Kan nggak mungkin kita ambil semua 10 juta. 10 juta cup terus kemudian diambil, dibuka, terus kemudian diuji gitu kan nggak mungkin. Ya, makanya kita perlu metode statistik. Tapi ingat, statistik hanya membantu saja, ya. Oke. Sehingga nanti kita dari ngambil yang cara pengambilan yang benar, terus kemudian penyajiannya benar, analisisnya benar, penafsiran datanya benar. Ingat, kalau Anda nanti misalnya menggunakan SPSS, MATLAB ataupun itu, software itu hanya penunjang saja. Ya, software hanya penunjang saja. Gitu ya. Artinya apa? Yang mengendalikan software adalah si manusianya. Anda menggunakan metode yang salah, jadi pakai SPSS, terus kemudian metodenya kan nanti ada pilihan banyak metode itu. Anda menggunakan metode yang salah, hasilnya pun keluar. Dan ada bunyinya, artinya ada bunyinya itu ada kesimpulannya, gitu. Tapi kan bukan itu yang kita harapkan, gitu ya, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kitanya yang diperbudak gitu oleh statistiknya itu, gitu. Jadi tetap misalnya ini menggunakan metode ini karena sudah terbukti seperti ini. Nah, itu harus ada ininya ya, harus ada penjelasannya. Gitu ya. Nah, ini ada yang namanya statistika deskriptif ya, berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu kubus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Ya, contoh tabel, diagram, grafik dan besaran-besaran itu seperti itu, ya. Deskriptif, ya. Ada yang inferensial, itu berhubungan dengan analisa sebuah data untuk kemudian disampaikan pada peramalan atau penarikan kesimpulan sehingga mengenai gugus data induknya. Kalau misalnya kita menunjukkan bahwa ternyata penjualan kopi di Semangat Pagi itu meningkat, cukup pakai apa? Grafik aja, ketahuan grafik gitu. Tapi kalau kita sajikan dalam tabel, orang bingung bacanya. Oh, ini hari ini 7, hari besok 15, hari besoknya 50, terus kemudian besoknya lagi 43, terus segala macam. Nah, itu kita bisa lihat dari trennya sehingga kita bisa tampilkan bentuk grafik. Ini loh naik loh, ya wajar lah ada sedikit turun gitu ya, karena mungkin yang beli nggak banyak saat itu gitu ya. Atau mungkin pada saat pada tanggal tua dia penurunan jumlah jumlah pembeliannya atau penjualannya seperti itu. Nah, sedangkan yang inferensial kita udah pakai regresi, hipotesis, analisis sidik ragam, artinya seperti ini. Oh, ternyata bulan 1 dan bulan 2 itu signifikan loh bedanya gitu ya. Jadi signifikan bedanya gimana? Ternyata dia penjualannya meningkat tajam gitu ya. Bedanya nyata atau enggak? Tarafnya berapa? Alfanya berapa? 0,5 misalnya, 0,05 misalnya kan seperti itu. Nah, itu nanti ada di statistika inferensial. Ya, seperti itu. Jadi kita mengambil data itu, ternyata kelas BP1 dan BP2 itu tidak beda nyata loh dari segi jumlah mahasiswanya. Nah, itu seperti itu. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan uji. Ada ANOVA dan segala macam. Nanti Anda diajarkan seperti itu. Sehingga harapan kami adalah ketika nanti Anda PKL, terus kemudian Anda tidak hanya menampilkan data deskriptif saja. Gitu, misalnya udah diamati per minggu, terus kemudian cuma deskriptif aja, bikin tabel grafik, udah selesai, udah gue PKL laporan PKL-nya sampai sini aja. Tidak seperti itu, tetapi
ayo mari kita mengembangkan diri gitu ya. Artinya apa? Hari ini kita disuruh, mungkin kita ngedumel, ini Pak JM menyuruh melulu begini-begini, analisis data udah ada pakai komputer, ngapain pakai kalkulator gitu ya misalnya. Ngedumel melulu ya, nggak akan masuk. Tapi udah dikerjain aja, terus kemudian nanti yang kita efeknya apa? Suatu saat ketika komputermu error gitu ya, nggak bisa ngitung, tapi Anda masih punya kalkulator, masih bisa ngitung pakai kalkulator. Nah, seperti itu ya. Itu ininya ya. Terus ini adalah deskriptif itu banyak tentang pemusatan data, penyebaran gitu ya. Jadi nanti rata-ratanya berapa sih? Itu baru deskriptif. Jadi misalnya Anda membuat cookies gitu ya, cookies ternyata dari apa namanya dari gramasi yang Anda tetapkan misalnya 10 gram, terus kemudian di baking, terus kemudian Anda hitung, ya, Anda hitung sebagai seorang apa namanya foodies gitu ya, Anda hitung berapakah diameter. Nah, dari diameter 10 cookies tadi itu diinikan apa dicek. Oh, ternyata kalau apa namanya dihitung dari yang tadi total dari total populasi rata-ratanya sekian diameternya. Atau mungkin nilai rata-rata itu kita nggak bisa jadi patokan juga ketika mungkin ada yang pencilan. Ya, pencilan itu misalnya ada yang diameternya 10 cm, ada yang diameternya 100 cm. Ternyata rata-ratanya jadinya di 60 misalnya, atau 55 rata-ratanya gitu ya. Jadi nanti kita bisa cek di medianya berapa ya. Terus kemudian ada yang namanya modus, nilai yang sering muncul. Yang sering muncul berapa sih? Oh 50 cm, 50 cm misalnya seperti itu. Tadi cookiesnya. Karena kan kita suka yang besar-besar ya seperti itu. Nah, ukuran penyebaran data meliputi range, ragam, dan simpangan baku. Ya seperti itu aja, apa namanya? RSD, SD, standar deviasi, gitu ya, seperti itu. Terus kemudian kapan digunakan min, median, dan modus, gitu ya. Oke. Data memiliki sebaran normal atau mendekati normal, ya. Jadi seperti ini, ya. Ini data min seperti ini tuh cocok bagi kalian yang nilai, misalnya, contohnya adalah nilai UTS. Nilai UTS-nya terus kemudian kita analisis, terus kemudian oh ternyata ya ada yang dapat 50, ada yang 60, yang paling banyak 65 gitu ya. Terus kemudian yang dapat 100-nya satu orang misalnya. Datanya akan nyebar normal ya. Kita pakai min cocok ya seperti itu. Terus kemudian median adalah nilai yang berada di tengah-tengah data ya setelah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Sudah pasti, barang tentu ya ada 50 orang di sini ya. Dan nggak mungkin dong nomor 1 pasti nilainya lebih kecil dibandingkan nomor 50 pasti gede, kan nggak. Pasti datanya kan ngurut, apa namanya ngacak di masing-masing orang. Karena berdasarkan apa? Berdasarkan dia bisa, apa namanya, dia bisa mengerjakan soal atau tidak di kuisnya. Kan seperti itu nilainya. Ya. Jadi diurutkan dulu dari yang paling kecil sampai yang terbesar ya. Dan ini tidak... Biasanya kita lihat dulu ya, pentingnya membuat grafik itu adalah terkadang kita pengen tahu, ini nyebarnya bagus nggak sih? Atau kan nyebarnya ternyata nggak bagus. Oke. Makan. Ya. Terus kemudian median digunakan gambaran distribusi yang besar dan yang kecil tidak sama atau berat sebelah dan segala macam ya, memiliki banyak pencilan gitu ya. Jadi kalau jadi orang jangan sampai jadi pencilan. Bisa pencilan gede bagus banget atau pencilan kecil banget ya, seperti itu ya. Jadi nilainya sedang-sedang aja gitu, nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus gitu ya. Kalau bagus banget boleh-boleh aja ya, seperti itu. Nah, modus adalah nilai yang sering kali muncul, misalnya nilainya 65, oh ini muncul ya, itu namanya modus. Frekuensinya paling banyak ya, seperti itu. Bentar ya. Bentar. Gangguan sinyal, maaf. Oke. Terus kemudian data berskala nominal ya, tidak ada urutan yang lebih tinggi atau rendah, misalnya nilai 1 kuning ya dapat 1, nilai 2 hijau seperti itu ya. Jadi nggak ada. Kalau misalnya kita pakai warna kita nggak ada ya, seperti itu. Terus kemudian nah ini tipe-tipe data dan skala.
ya, tipe data dan skala. Nah, ini ada misalnya data nominal, angka-angka mewakili kategori, tidak mempunyai nilai numerik, hanya sekedar penamaan. Jadi merah misalnya 1, biru 2, 3 hijau, 4 kuning, segala macam. Nah, data ordinal adalah angka menunjukkan peringkat di mana jarak antar peringkat tidak harus sama. Ya, ada hot, hottest, hotter, ada hottest, nah seperti itu ya. Data interval misalnya angka yang mewakili kualitas real tidak hanya urutan, tapi juga seberapa besar mereka berbeda. Angka 0 tidak berarti tidak ada nilainya ya, misalnya suhu ya 0 derajat Celcius kan ada minus segala macam ya. Data rasio adalah mirip dengan data interval tetapi angka 0 benar-benar bernilai 0. Misal kecepatan, berat, volume, kalau 0 ya 0 nggak ada isinya ya di data rasio. Oke. Terus kemudian data ordinal bisa diurutkan ya, misalnya data hedonis ya, itu 1 sampai 5 gitu ya. Mungkin sekarang hedonis itu bisa 1 sampai 7 ya, misalnya yang paling banyak dipilih ada 6, oh berarti kita pada sangat suka seperti itu ya di data ordinal. Terus kemudian jika dilihat dari ukuran pemusatannya sebaiknya menggunakan modus, yaitu jawaban paling banyak dipilih adalah suka misalnya. Berarti sebagian besar orang dari 100 orang yang ditanyakan menjawab suka terhadap produk tersebut. Jadi artinya yang paling banyak mana sih? Oh, yang paling banyak ternyata yang milih angka 6 gitu ya. Artinya apa? Misalnya kopi Cibulau dapat nilainya 6 dari 7 skala gitu ya. Banyak yang milih 6 ya, nggak ada yang 1 misalnya. Yang 1 berarti kan nggak suka sama sekali gitu ya. Seperti itu. Terus kesimpulannya adalah mean adalah data yang normal, ya median adalah data yang tidak normal, banyak pencilan outlier, data yang sangat besar ataupun kecil gitu ya. Jadi kalau pemusatan data mungkin ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Jadi dari sini kita bisa tahu gitu ya. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa kalau misalnya nilai UTS dari mahasiswa itu jelek-jelek semua gitu ya, bukan berarti mahasiswanya nggak bisa gitu ya, nggak jelek gitu. Jadi pemusatan datanya mungkin lebih banyak dinilai 50, 55 seperti itu. Jadi dia berat di bawah, sedangkan yang dapat A sedikit itu. Berarti ada yang salah. Ya, berarti ada yang salah. Yang salah siapa? Bisa jadi yang salah adalah si dosennya. Ya, seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, belum. Ya, ya memang masih gampang-gampang. Nanti ininya juga gampang kok. Apa namanya, responsinya juga gampang. Oke, ya. Nah, ini ada namanya populasi, ada yang namanya sampel ya. Kalau populasi itu parameter, sampel itu nanti akan suatu statistik. Jadi seperti ini, populasi keseluruhan pengamatan. Tadi yang nanti ada koko ada 100 juta dibuka semua itu berarti populasi, populasinya 100 juta. Tetapi kalau sampel itu ya hanya diambil saja. Nah, agar supaya sahih, gimana? Ya ngambilnya harus tepat. Cara ambil sampelnya harus tepat ya. Dulu mungkin di Mutu Pangan kebetulan saya tidak jadi mengajar di minggu di pertemuan ke-7 gitu ya. Jadi cara ngambil sampelnya itu apakah sampelnya dari satu kontainer diambilnya bagian mana terus kemudian dikumpulin jadi satu segala macam. Nah, nanti kalau di produk yang ada produk per bagian kecil-kecil gitu itu ada namanya military standar. Nanti kalau tidak salah di pertemuan 6 dan 7 kalau tidak salah itu ada cara pengambilan contoh military standar. Jadi standar militer itu diciptakan untuk apa? Dulu diciptakan pada saat mau perang. Jadi kalau mau perang kan makanan produknya banyak, harus dikirim buat perang untuk yang berperang kan. Tetapi kan kita juga harus punya sesuatu yang cepat tetapi akurat gitu. Jangan sampai yang dikirim di perang itu mengandung misalnya toksin atau misalnya mengandung suatu bahan berbahaya sehingga jangankan perang sama musuh ya, yang ada kita outbreak dulu, kitanya murus-murus dulu, sakit-sakit perut dulu kan seperti itu ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu diciptakan segitu. Terus kemudian nanti ada beberapa ini ada dua minggu, jadi nanti akan sedikit berbeda gitu ya. Oke. Saya terangkan. Kalau di populasi itu ada namanya parameter ya, sembarang nilai yang menjelaskan ciri populasi, ada mu, ada ini ya. Terus kemudian sampel ada suatu himpunan bagian dari populasi. Dari sampel inilah kita nanti bisa yang namanya memprediksi populasinya seperti apa.
Ya, seperti itu. Ya, ada X bar, misalnya ada S, ya, seperti itu. Nah, oke, itu adalah penjelasan awal tentang metode numerik dan grafik. Oke ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akan teruskan ya untuk metode numerik. Ya, metode numerik ini sangat sederhana juga, gitu ya. Jadi deskripsi numerik adalah ukuran-ukuran pemusatan, misalnya mean, ya, arithmetic mean, ada weight mean, ada geometric mean, ada median, ada modus, ya. Nah, ada yang misalnya saya mean itu kan udah pasti tadi apa? Rata-rata. Median adalah apa tadi? Median apa tadi median? Nilai tengah. Nilai tengah. Modus? Nilai yang sering muncul. Oke. Sering kali muncul ya, seperti itu. Nah, mean pun itu nanti ada namanya weight mean. Jadi weight mean itu misalnya apa ya? Jadi misalnya begini, penilaian seseorang itu dikarenakan misalnya saya ambil contoh. Ada seorang barista ya yang menilai kopi semangat pagi dan ada kalian yang memang orang awam yang menilai kopi. Jadi nanti yang dari barista udah pasti dia nilainya lebih tinggi. Ya, jadi kalau mungkin saya analogikan yang lain lagi adalah pemilu Amerika itu adalah pemilu tidak seperti pemilu langsung, tidak seperti sama kayak kita. Ya, jadi mereka yang taat bayar pajak gitu ya, terus kemudian dia punya pengaruh banyak, dia nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan orang manusia biasa seperti kita. Gitu ya. Jadi kalau seperti kita nilainya 1, tetapi kalau misalnya pengusaha sukses gitu ya, terus kemudian dia punya pengaruh terhadap orang lain ya, tapi bukan influencer ya, bukan youtuber yang ngajak, bukan, tapi memang mereka punya track record yang baik di di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dia punya nilai mungkin 5, kita punya 1, jadi satu orang dia punya 5 gitu ya. Sama seperti pemilihan rektor di IPB. Pemilihan rektor di IPB juga begitu, mahasiswa itu cuma 1 nilainya. Ya, terus kemudian dosen itu nilainya 2, tendik itu 2 kalau nggak salah. Tapi kemudian nanti ada guru besar kalau naik ke atas lebih tinggi. Ya, biasanya di awal mereka tidak diikutkan, tetapi kalau udah jadi jaring di awal itu adalah mahasiswa dan mungkin dosen saja. Ya, seperti itu. Ya, seperti itulah modelnya ya. Terus kemudian ukuran-ukuran dispersi ya, wilayah range ya, range-nya dari berapa sampai berapa, variasi ya, ragam ya, varians. Terus kemudian ada simbangan baku. Ini yang pernah kita kerjakan di mana? Kita pernah kerjakan di MATLAB ya, seperti itu. Terus kemudian ini ada arithmetic mean ya. Jadi X adalah nilai suatu elemen, N adalah banyaknya elemen dalam suatu populasi. N kecil adalah banyaknya elemen dalam suatu sampel. Ya, sama mean. Ya, mean itu ya berarti apa? Ya jumlah dibagi dengan ya, nilai suatunya, ya jumlahnya berapa dibagi dengan jumlah datanya berapa, gitu ya. Nilainya misalnya suhu, nilainya adalah suhu pasteurisasi 90 derajat Celcius, gitu ya. Terus kemudian jumlah ada 90, ada 91, ada 885, mungkin ada yang 105, ya, gitu dijumlahin semuanya, nanti tinggal dibagi dengan jumlah datanya berapa. Sampel pun juga sama, jadi jumlah sampel yang diambilnya berapa, nilainya berapa, terus kemudian dibagi dengan jumlah sampelnya berapa. Ya, ini ada yang grup, ada yang coding, seperti itu. Terus kemudian weight mean, ya, jadi bobot setiap elemen. Jadi nilai tadi itu misalnya 85 gitu ya, kemudian dibobotin gitu ya, oh yang 85 berarti minus sekian ya, bisa jadi gitu ya. Atau mungkin kalau yang taat pajak misalnya tadi itu dia lebih besar gitu ya nilainya ya. Terus kemudian jumlah bobot setiap elemennya. Oke, ada geometrik berkalian semua nilai X ya, khusus untuk grow rate ya. Jadi grow rate-nya berapa? Ya, jadi beda-beda ya. Kalau Anda misalnya grow rate terus kemudian pakai yang min biasa ya nggak muncul nanti. Ya. Tidak bisa kita menunjukkan datanya seperti apa. Ya, jadi salah menggunakan statistiknya bisa jadi data yang Anda tampilkan akan salah. Ya, seperti itu. Oke, jadi bisa jadi kalau datanya begitu terus kemudian pakai mean pada itu growth, bisa jadi nanti dia datar aja, nggak naik-naik gitu ya. Padahal sebenarnya pakai geometric mean dia akan naik ya, seperti itu. Nah, ini untuk median, N untuk ganjil dan N untuk genap. Biasanya di beberapa kalkulator gitu ya. Jadi apa ya? Ada kalkulator yang digunakan misalnya kayak yang 991 ID Plus gitu. Ada yang punya itu kalkulatornya? Ada yang punya Casio? Ya, ada, Casio. Pak. Nah, itu nanti kalau Anda lihat min,
median itu sudah lengkap dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Mungkin dulu kalian beli di Bima ya, kalau nggak salah ya? Kalau saya dari SMA, Pak. Oh, dari SMA ya, seperti itu. Artinya apa? Memang itu yang lebih enak. Jadi nanti kalau Anda menghitung menggunakan kalkulator, ya kalau sekarang ya nggak tahu saya ya, mungkin nanti kita ngitungnya pakai komputer. Kalian udah langsung masukin kayak komputer ya, rumus kayak apa namanya? Kayak MATLAB kemarin aja toh. Seperti itu, gitu ya. Kita masih ribet masalah media, yang lainnya udah pakai rumus, udah pakai Excel, selesai gitu ya. Gitu ya. Jadi untuk N untuk ganjil, N untuk genap, ya diurutkan dulu. Yang paling penting itu pengurutan data, ya. Oke, seperti itu, ya. Terus kemudian modus yang paling sering kali muncul, ya. Jadi bisa dapat modus lebih dari satu. Misalnya ada yang sering muncul ada nilainya 40, 40-nya ada 15 biji. Terus kemudian ada nilai 80, 80-nya juga 50 apa juga ada sekian, sama 15 buah gitu ya. Orang yang mendapatkan nilai segitu gitu ya. Ya itu bisa jadi nanti akan multi modus ya, seperti itu. Terus kemudian wilayah range adalah nilai pengamatan tertinggi atau terendah, ya. Nah range itu kalau kita tahu yang kemarin adalah apa? Yang kemarin itu adalah untuk ini ya apa namanya konsentrasi terkecil dan konsentrasi terendah, ya. Oke, ya kemarin ya range-nya dari sekian sampai sekian ya, gitu ya. Tapi kalau range di sini adalah nilai dari yang pengamatan tertinggi sampai yang terendah, ya seperti itu. Populasi, ya jumlah X kurang mu, ya pangkat kuadrat dibagi dengan N, ya simpangan baku, ya Anda tinggal pakai kalkulator aja. Mungkin kalau pakai komputer udah lebih jago lagi mungkin ya. Gitu. S adalah simpangan baku akar dari S kuadrat gitu ya untuk sampel dan populasi. Jadi sampel dan populasi itu paling harus dibedakan. Ya, seperti itu. Terus kemudian ukuran dispersi, absolute average, yang ada population, ungroup data, group data, population standard deviation, standard score. Nanti itu beberapa memang dipelajari dan beberapa tidak dipelajari, ya seperti itu. Terus kemudian ini saya cepat saja karena nanti Anda bisa bertanya pada saat Anda praktikum saja, ya seperti itu. Jadi nanti akan saya kasih data-data, terus kemudian Anda bisa analisis pakai grafik, bisa analisis pakai yang numerik, ya seperti itu. Nah, contoh grafik adalah satu histogram, ya. Grafik itu penyajian sebaran frekuensi, ya sekelompok balok kotak bar atau garis vertikal. Nah, ini ada di Excel, ya tinggal dibuat aja, ya. Bentuk dan lokasi dari suatu karakteristik produk kegunaannya adalah memperkirakan bentuk populasi, membandingkan dengan spesifikasi, menunjukkan kekhasan data dan stabilitas yang dapat diputuskan dari histogram, ya. Histogram modelnya kayak gimana sih? Bentar. Nah, ini, ya, ini histogram. Jadi kalau misalnya Anda kemarin melihat histogram dari apa namanya dari di MATLAB ya, ada beberapa jumlah laboratorium, terus kemudian dia diurutkan data yang paling kecil sampai terbesar gitu ya. Terus kemudian dilihat ada pencilan atau tidak, kan seperti itu. Ya. Oke, tidak menunjukkan urutan dari data yang diperoleh. Ya, bisa jadi. Ya, di apa namanya sebaik kalau yang kemarin di lab itu kan memang kita urutkan dulu datanya, tapi kan itu kan data masing-masing laboratorium. Tapi kalau di histogram bisa aja, kalau yang secara umum tidak begitu juga boleh ya. Berbeda dengan diagram Pareto, Anda udah pasti tahu diagram Pareto itu seperti apa. Pareto itu kan yang paling tinggi di depan, terus kemudian terendah gitu ya. Oke, nah histogram itu lebih baik sampelnya lebih dari 50. Artinya apa? Lebih dari 50 yang menjadikan datanya nanti akan valid gitu ya. Teknik analitik yang biasa digunakan bersama dengan ukuran pemusatan atau ukuran dispersi ya, biasanya begitu. Nah, ini sebarannya simetris gitu ya. Jadi seorang dosen itu nanti akan ketahuan ketika kita analisis datanya. Misalnya dari data UTS tadi. Apakah data UTS-nya dia min-nya lebih besar dari median, lebih besar dari modus, atau artinya sebaran menjurur ke kiri, ke kanan ya, ke kanan. Jadi tinggi dulu baru ke kanan yang rendah. Gitu artinya apa? Ya, jadi misalnya nilai yang terkecilnya misalnya nilai terkecilnya adalah dapat 30, banyak dapat 40, banyak 50 ya, seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti dia grafik histogramnya ke kiri, udah nggak usah dikasih tahu gitu ya, udah pasti ini ada salah, ada sesuatu yang salah. Apakah dosennya, ataukah materinya, ataukah memang pada saat itu ada kendala-kendala yang tidak terjawab.
ya. Terus kemudian kalau sebarannya dia lebih condong ke kanan. Ya, lebih condong ke kanan itu misalnya kalau nilai, jadi yang dapat 90 itu banyak banget gitu ya. Jadi UTS kita itu dapat yang dapat jeleknya banyak ketika UAS kemarin ya, ketika udah mulai daring gitu ya. Itu nilainya bagus-bagus semuanya gitu. Gitu ya. Jadi itu kan bisa menjadi suatu pertanyaan gitu. Ini kenapa gitu ya? Adakah yang salah gitu ya? Adakah yang memang seperti di Manlab gitu ya? Di soal saya misalnya gitu ya. Apakah memang sudah banyak yang menyiapkan menyiapkan Excel-nya, kan gitu. Ya, jadi kan kita bertanya, ya setiap kali kita harus bertanya, ini kok bisa begini, kenapa? Ini kenapa bisa begini? Ini kenapa bisa begitu? Nah, seperti itu ya. Jadi artinya apa? Artinya nanti kita bisa tahu gitu. Oh, ternyata kalau nilainya lebih besar ya ke kanan, yang dapat bagus-bagusnya besar, kalau kita suzon gitu ya, misalnya suzon gitu ya. Jadi kita bisa nanti munculnya adalah ya mahasiswanya nyontek kali gitu ya. Oh jangan seuzon Pak gitu. Ya udah oke nggak nyontek, tapi mahasiswanya lebih canggih dari kita. Artinya apa? Kita tidak memikirkan yang seperti itu ya. Sebagai contoh aja ya, kalau misalnya soalnya bahasa Inggris gitu kan ya. Ya, kalau pakai laptop kan bahasa Inggris sudah jelas ketahuan gitu ya. Tinggal switch to bahasa Indonesia, selesai gitu ya. Padahal mungkin soalnya tidak begitu susah. Ya, itu kita bisa analisis dari yang sebelumnya ya. Itu loh yang paling penting dari kalian itu bisa menganalisis gitu loh ya. Tetapi bukan menganalisis awang-awang doang gitu ya. Mungkin ini mungkin itu tidak, tetapi kita berdasarkan data dan fakta. Seperti itu. Nah, ini ada koefisien kemenjuluran, ada Pearson koefisien, sebaran simetrisnya seperti apa, ataukah menjul ke kiri atau menjul ke kanan. Ya, umumnya adalah -3 dan +3, ya ada koefisien Pearson. Terus kemudian ada teorema Chebyshev gitu ya, pemusatan data 75%, 89% dari nilai jatuh pada min +-3 standar deviasi, ya seperti itu. Nah, kalau Anda nanti dapat data, terus kemudian datanya dilakukan seperti ini saja, terus kemudian Anda masukkan ke TA, ya bisa jadi orangnya akan oke atau tidak. Ya, artinya apa? Oke dan tidaknya mungkin saja, harusnya ekspektasinya lebih dari ini saja ya, lebih dari ini, tidak kurang dari sini, gitu ya, seperti itu. Oke, jika sebaran normal maka paling sedikit 68% ya dari standar deviasi gitu ya. Nanti kita mungkin datanya adalah data kadar air mungkin ya, dengan teorema Chebyshev ini. Oke. Nah, ini adalah proses mampu memenuhi spesifikasi antara LSL dan USL. Kemarin kita tahu bahwa ya ada namanya lower, ada namanya upper. Ya, kalau nanti juga akan dibahas tentang yang namanya control chart ya. Kemarin mungkin di Manlab tidak banyak dibahas control chart ya, karena baru ngitung yang itu saja. Gitu ya. Jadi ada titik paling rendah, ada titik paling tinggi. Sebagai contoh begini, misalnya ada suatu pasteurisasi dari susu, ya. Jadi pasteurisasi dari susu itu ada ketentuannya. Pasteurisasi suhu berapa? 82 derajat Celcius. Nggak mungkin perusahaan akan menetapkan hanya 82 tok. Pasti dia ada range-nya. Ada kecilnya berapa, besarnya berapa. Ya, misalnya kecilnya di 82, di kecilnya di 81 dan 83. Berarti LSL-nya 81, USL-nya adalah 83. Ya, nanti kita amati datanya situ. Adakah yang dia sebelumnya? Ya. Nah, kalau di sebelumnya berarti nanti variasi. Nah, kalau kita di pasteurisasi, kita sudah hitung berapa banyak mikroba yang terbunuh nantinya. Ya. Kalau seberapa banyak mikroba yang terbunuh nantinya, berarti kalau kurang atau di bawah LSL, gitu ya, otomatis nanti kemungkinan ada mikroba yang tumbuh di produk kita. Kalau lebih dari USL, bisa jadi nanti mikrobanya mati, tetapi mungkin ada rasanya jadi lebih asin atau asam, atau mungkin lebih manis. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini juga perlu kita perhatikan juga, ya, nanti ketika nanti Anda misalnya PKL juga, gitu ya, datanya ternyata banyak di bawah LSL gitu ya. Jadi harusnya 82, 81 minimal sekali ya, terus kemudian datanya 75, 72 gitu ya. Otomatis apa? Di suhu pasteurisasinya tidak tercapai sebenarnya. Ketika suhu pasteurisasi tidak tercapai, berarti nanti akan banyak mikroba yang ada di sana. Kemungkinan ada banyak mikroba ya. Jadi kita berbicara masalah kemungkinan, tetapi ketika itu sudah sudah di customer ya nggak mungkin dong kita
kita terus kemudian maaf kan enggak ya. Yang paling penting adalah apa? Ya seharusnya semua itu terkendali di kita ya, seperti itu. Nah, ini pergeseran bergerak ke kanan atau di luar kalibrasi atau mungkin bergerak ke kiri, itu juga kita pastikan. Nanti ada yang namanya control chart. Control chartnya itu dia mulai naik ke atas atau mulai turun ke bawah itu ada perhitungannya. Jadi misalnya kalau diambil 8 data tapi dia kecenderungannya meningkat, berarti ini ada suatu kecenderungan nanti untuk mendekati dari nilai batas atas. Artinya apa? Kalau mendekati nilai batas atas, yang terjadi apa? Nanti mungkin sensorinya tidak sama, ya, sehingga nanti kualitas dari produk atau mutunya juga tidak akan sama, ya, seperti itu. Kalau misalnya kurang bergerak ke kiri di luar kalibrasi yang bawah, misalnya gitu ya, di luar spesifikasi menurun, meskipun baru mendekati nilai LSL, itu juga sudah harus kita warning. Oh, ini 5 data kok turun semua ya, wah bahaya ini, gitu ya. Jadi kita harus pastikan dia akan di tengah-tengah, gitu ya. Jadi misalnya ada salah settingan dari suhunya kurang tinggi sedikit, atau mungkin suhunya sudah sesuai, settingan sesuainya, ternyata pada saat ujung probe-nya buat suhu itu misalnya ya, bisa di suhu dia tertutup sesuatu sehingga dia suhunya segitu-segitu aja dan cenderung untuk turun misalnya, ya seperti itu. Nanti kita harus cek lagi. Nah, ini ada penyebab khusus, kesalahan pengukuran atau pencatatan data, ya misalnya. Jadi kadang-kadang juga kita nggak terdata ya. Saya suka lihat kamu gitu ya, kalian-kalian yang mungkin praktikum MKP gitu ya. Kadang-kadang datanya itu aneh gitu ya. Ujuk-ujuk ada data yang aneh gitu, pencilan banget gitu ya. Ya, jadi misalnya 3 ulangan tetapi ada satu pencilan jauh gitu ya. Atau mungkin disuruh ngamatin bobotnya, terus kemudian karena nggak dilihat oleh asistennya atau dosennya, terus kemudian kamu main tembak data, tapi tembak datanya tidak pakai cara AMD gitu ya, analisis AMD itu apa singkatannya? Ahli manipulasi data, bukan begitu? Ahli manipulasi data. Ya, bukan seperti itu ya. Jadi nggak boleh ya. Jadi kalau memang nanti di pabrik terus kemudian suhunya harus diambil setiap 1 jam, ya kamu setiap 1 jam jalan ke situ, gitu ya. Bisa jadi karena apa? Ya dalam 1 jam bisa jadi dia naik turun. Padahal mungkin habis kamu ambil data terus kemudian dia naik, terus kemudian pada saat kamu nggak ada sama itunya operatornya diturunin, kan nggak tahu kita ya. Seperti itu ya, jangan sampai seperti itu ya. Oke, terus kemudian granulat ini data terlalu sedikit untuk kelasnya, pembulatan pengukuran atau kurang presisi alat ukur dan segala macam. Nanti kita buat histogramnya ya, ada contoh-contoh soalnya nanti ya. Oke. Terus kemudian ada beberapa yang nggak dilaporin gitu ya. Jadi kayak misalnya sekarang di era COVID ini mungkin kalau yang listriknya dia menggunakan yang masih dicatat gitu ya, udah otomatis orangnya nggak datang ya nggak sih? Pasti seperti itu. Kayak meteran air nggak datang tiba-tiba ujuk-ujuk 1.500.000 padahal biasanya cuma 60.000 ya, nggak mau tahu gitu ya, kita balik ke sana gitu ya. Terus kemudian jadinya datanya ya sama aja. Makanya Anda harus cek juga gitu. Anda tidak hanya mengamati bagian pangan saja, tetapi juga mengamati di daerah-daerah yang lain. Artinya di kasus kehidupan Anda yang lain itu bisa jadi seperti itu ya. Artinya kalau misalnya ini biasanya cuma 40.000 kok sekarang jadi 150.000, tanyain langsung gitu ya. Terus kemudian ada 2 arus proses dari 2 data waktu operator mesin dan sebagainya berbeda. Misalnya yang paling sering itu adalah shift pagi, sore dan malam. Shift malam itu datanya pasti paling hancur. Kenapa ya? Karena orang malam itu beda ya. Biasanya dia lebih lebih buru-buru, terus kemudian ngantuk, ada waktu tidur dulu sebentar. Jadi datanya ditembak gitu ya. Jadi bisa jadi beda ya. Seperti itu. Terus kemudian ada namanya run charge. Ya, run charge itu pengukuran suatu karakteristik waktu atau urutan produk, kecenderungan atau efek perubahan proses, indikator stabilitas ya, jika bakal kontrol ya. Seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Jadi nanti ini belum dianalisis sama sekali dengan menggunakan control chart. Nanti kalau udah kita analisis baru kita kita tahu bahwa dia naik atau turun ataukah dia di luar garis upper critical limit atau lower warning limit ya, seperti itu. Ya, ini hanya rancet aja ya. Jadi dia berjalan.
hari ke-1, kedua, ketiga, keempat ini yang paling banyak nanti. Tetapi nanti grafiknya tidak hanya run chart saja, tetapi nanti sudah mulai ke control chart. Jadi misalnya Anda menghitung gramasi dari mie gitu ya. Jadi mie yang yang diproduksi dari suatu pabrik ya, dari misalnya dari Indomie gitu ya. Terus kemudian Anda amati berapa gram sih mie-nya yang ada gitu ya. Terus kemudian nanti akan disesuaikan dengan standarnya. Masih sama nggak dengan ini ya, seperti itu. Terus kemudian steam and lift display ya, ini tuh data variable ya, lebih mudah dari histogram, menunjukkan nilai individu data cepat untuk estimasi persentil terutama median ya. Jadi frekuensi 2 steam and lift-nya seperti itu. Oke, sebentar. Steam and lift contohnya ini tidak dimasukkan dalam sini ya, kemarin tidak dimasukkan sama Budinya. Terus kemudian ini frekuensinya ada 15 ya, misalnya 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4 gitu ya. Jadi steam and lift ya, seperti itu. Nanti saya terangkan di di praktikum ya, karena waktu kita juga sangat terbatas juga gitu ya. Oke, terus kemudian ada box plot ya, ada whisker plot ya, yang menggambarkan suatu data proses, yaitu nilai maksimum, minimum, Q1, Q2, median, Q3, dan data maksimum. Cocok untuk membandingkan beberapa kelompok data yang berurutan atau efek perubahan. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalnya data ini, kalau Anda pernah lihat itu nggak ya? Anda pernah lihat termometer tembak itu ada minimumnya, ada maksimumnya ya, cuman dia nggak ada Q3-nya, nggak ada median, ada Q1-nya. Nah, seperti itu. Jadi ini ada maksimumnya berapa, mediannya berapa, minimumnya berapa. Dari sini pun kita juga bisa tahu ada pencilan atau enggak. Jadi sebaran data mungkin di tengah sini, misalnya ada yang dapatnya lebih jelek, sekarang ada di bawah, atau mungkin ada yang di atas. Jadi dia paling pintar sendiri gitu. Temannya dapat rata temannya di 50, 40, 30 gitu ya. Dia dapatnya 100 gitu ya. Dia berarti pencilan. Ya, ini orang ini yang harus kita rawat gitu ya, agar supaya nanti nilainya nggak naik semuanya. Ya, seperti itu gitu ya. Oke, ini contohnya data 1, data 2, data 3. Nah, ini ketahuan nih ya. Jadi medianya di tengah, data ini ada medianya di atas ya, seperti itu. Ada yang namanya scatter plot ya, hubungan dua karakteristik ya, biasanya yang kita biasa pakai untuk untuk regresi linear itu kan pakai scatter ya. No relationship, jadi nggak ada hubungannya ini antara Y dan X, nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi kalau misalnya hubungannya linear positif ya, seperti kurva kurva untuk regresi ya, regresi misalnya ada konsentrasi 0,1 ppm, nanti ketemu absorbennya sekian, 0,5 sekian gitu ya, segala macam. Ini positive relationship ya, semakin tinggi konsentrasi absorbennya semakin tinggi. Tetapi ada juga yang semakin tinggi konsentrasi dia akan menurun ya. Itu berarti nanti reaksinya yang harus kita lihat, reaksi yang terjadi seperti apa ya. Seperti itu. Ada negative relationship. Nah, ini ada non-linear relationship. Jadi ini nanti pakai logaritmik, pakai len. Ya, jadi persamaannya pakai persamaan len. Ya. Terus kemudian ada location diagram ya, dalam interpretasi bentuk atribut segala macam. Nah, ini location diagram. Jadi ada dia titik-titik yang nyempil di sini, tapi ada yang seperti ini di sini ya. Memang buatnya akan lebih susah, tetapi mungkin saja berguna bagi yang ingin lebih kompleks ya, seperti itu. Terus kemudian populasi, ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada orang tenggelam di danau ke kedalaman 15 cm. Kita nggak boleh seuzon. Ya, bisa jadi ya bagian pinggir 2 cm, 5 cm, 10 cm, tetapi ada bagian yang di tengahnya adalah 5 meter, sedangkan dia orangnya tingginya 150 cm. Gitu ya. Jadi kalau di rata-rata dari sekian banyak yang disampel tadi, itu jadinya 15 cm. Jadi makanya kalau Anda misalnya nanti ada di IG undercover gitu, kelihatan dari judulnya apa gitu. Kalau dulu mungkin yang paling kentara adalah kita tuh bisa baca koran dari judulnya saja. Ya, misalnya lampu merah gitu ya. Orang mati di lindes truk, udah selesai. Gitu ya. Ya udah, kita baca seperti itu ya. Tetapi kalau di sini misalnya kita ambil data ya, dari data yang kita ambil ternyata sedikit gitu. Ya. Nah, makanya kita harus melihat sesuatu secara
secara komprehensif gitu ya. Jadi kita nggak bisa juga lihat cuman oh ini cuma 2 cm, 5 cm gitu, 10 cm kok bisa sih dia tenggelam di 15 cm. Karena mungkin pas ngambil datanya hanya di yang di rendah-rendah saja. Ya, sedangkan dia tenggelam di daerah tertentu. Ya. Oke, sehingga apa? Jangan menilai sesuatu hanya dari nilai pemusatan data. Jangan menilai seseorang dari kacamatamu saja. Mungkin saja ada kacamata orang lain yang kita juga harus tahu, gitu ya. Jadi sembari kita belajar statistik, juga kita bisa mempelajari juga tentang kondisi-kondisi dari teman kita misalnya ya. Ini kok kenapa dikucilin dan segala macam. Nah seperti itu. Oke, mungkin karena kuliahnya cepat sekali ya. Jadi memang sangat cepat ya. Karena apa ya? Karena kita harus ngejar untuk perkuliahannya ini. Ada yang mau ditanyakan? Saya yakin nggak ada yang mau ditanyakan ya. Ya, gitu ya. Nanti kalau ditanyakan kita bisa tanyakan di kuliah. Mau tanya absennya bagaimana absen? Di Eveta nggak bisa, Pak. Oh ya, di Eveta memang lagi error ya. Seperti itu, gitu ya. Terus ini coba lihat. Wah. Ini yang tidur mana yang tidur nih? Yang tidur angkat tangan. Yang tidur angkat tangan. Ya kasih tepuk lah situ. Tidur, Pak. Gimana mau tidur? Oh iya, susah ya. Oke ya. Jadi silakan dibuka itunya, videonya. Oh iya. Oh, Olip udah rapi Olip ya, Olip. Oke, Abror udah rapi ya. Oke, yang BP1 habis ini PLIP ya, BP1 ya? Iya, Pak. Oh iya. Ya, PLIP yang BP1. Yang BP2? 3B, Pak. Oh iya, 3BP2. Yang BP2? P3B, Pak. Oh, P3B. Oh iya, oke. Oke ya, kalau begitu ya saya akhiri dulu ya. Oke, nanti silakan kumpulkan pertanyaan dulu. Jadi nanti kita ada responsi hari apa sih? Yang BP1, BP2, BP1 hari? Besok, Pak. BP1 besok, Pak. Oh iya, jam? Jam 8 sampai jam... Oh, jam 8 ya. Yang BP2-nya yang sore ya berarti ya? Oke, silakan siapkan pertanyaan. Nanti saya siapkan dulu untuk contoh-contoh datanya, ya. Gitu. Sembari yang hari ini kalau misalnya ada banyak pertanyaan, kamu tulis dulu sehingga nanti besok tinggal ditanyakan saja ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bri, mandi, Bri.